Ya, jadi sombong amat sih lu Ferrari, men. Ferrari harganya berapa? 3M mungkin? Ya, berkebun durian dengan skala yang saya punya di Kalimantan Timur itu udah bisa dapat 3. Berarti bisa 9M om. Begitu kenyataannya. Jadi peralihan dari musim penghujan masuk ke kemaraunya itu ekstrim sekali. Ya, muncul bunganya itu bukan muncul bunga yang karena pembekalan bagus, tapi karena pohon itu stres. Wah, itu seperti kayak kita ya kalau lagi pancaroba mulai-mulai nggak enak gitu ya. Jadi tahun 2023 akhir dan 2024 ini kita banyak mendapatkan list-list kebun-kebun yang antah berantah yang dulu nggak pernah kedengar. Persis. Tiba-tiba mereka sudah mulai ngirim ke kita sampel-sampel dan sungguh kita bangga lah bahwa Durian Fort 2024 kembali lagi ke podcast Durian Fort 2024. Iya, seragam ya. Iya, kita selalu seragam sehati kita. Cuma beda warna sih. Iya, tapi sebelum memulai, ini udah 2024, saya mau nagih janjinya. Saya nih kurang lebih sudah 3 kali lebaran saya nih nunggu panenan nih. Jadi pengen nyanyi gua. Iya, 3 kali lebaran. Ya. Dan sebelumnya juga sudah pohonnya sudah gede-gede, sudah 3 tahun. Ini udah 6 tahun apa 7 tahun ini kayaknya kebun Om. Mana yang dijanjikan ini? Teori doang nih jangan-jangan nih. Kayak berasa gue dikejar-kejar debt collector gak sih? Iya. Gimana Om? Iya, berkebun itu tidak mudah dan tidak murah. Kita bicara merawat sang raja buah. Menanam buah biasa aja gak gampang, apalagi ini rajanya buah. Ya, jadi apa yang dikatakan para sesepuh, ya bertani durian itu tidak semudah membalikkan tangan. Iya, saya alami. Dan apakah sudah panen? Alhamdulillah sudah. Wah, saya belum dapat. Ya, tapi belum sesuai harapan. Baik dalam jumlah maupun kualitas. Dan nggak dengan rumus kemaluan. Kok kemaluan? Tanpa malu ya, saya harus mengatakan hasil kebun saya di Kaltim belum sesuai harapan. Padahal sudah usia berapa Om kalau boleh tahu sekarang? Usianya udah 7 tahun. 7 tahun. Pohonnya udah segede-gede badan saya. Waduh. Tapi ya itu kenyataan yang harus saya alami. Dalam perawatan mungkin saya masih kurang ilmu. Masih kurang ilmu. Berarti sampai detik ini pun Om sebenarnya masih belajar? Masih lah. Saya masih terus belajar, terus mengevaluasi dari hasil di kebunku sendiri. Dengan adanya tantangan alam 3 tahun gak ketemu kemarau sama sekali. Dan pH di kebun kami, saya harus jujur mengatakan di bawah garis kemiskinan. Oke, ini menarik nih. Kita nyambung ke situ ya. Jadi Om yang sudah tanam 7 tahun, Omnya juga sudah terkenal gitu ya, punya teori dan punya ilmu yang berarti, apalagi orang lain Omnya baru mulai. Nah pertanyaan saya, unsur apa sih yang sebenarnya harus dipenuhi agar kita bisa panen tepat waktu dan sebagainya? Menurut Om nih, kan tadi kan Om katanya tekor pH, kemudian hujannya tinggi, berarti itu salah satu faktor. Apa faktor-faktor lain yang bisa menghambat itu untuk panen itu? Iya. Terkenal itu tidak ada urusannya dengan kualitas hasil panen kebun. Itu satu dulu. Terkenal itu karena saya centil di sosial media. Iya, saya sering berkunjung ke banyak kebun dan saya dokumentasikan. Sehingga banyak teman-teman mengenal saya dari sisi itu. Tapi dari sisi kebun saya sendiri, kekurangan nutrisi saya harus mengatakan demikian. Tapi apakah saya tidak melakukan pemupukan? Tidak. Bahkan biaya yang saya keluarkan untuk memenuhi nutrisi kebun kami di Kaltim ini nggak sedikit tiap bulannya. Ya, saya rela belum bisa membeli Ferrari sampai hari ini karena pengorbanan untuk menghidupi kebun saya. Gitu ya. Jadi sombong amat sih lu Ferrari, men. Ferrari harganya berapa? 3M mungkin? Ya, berkebun durian dengan skala yang saya punya di Kalimantan Timur itu udah bisa dapat 3. Berarti bisa 9M Om. Begitu kenyataannya. Dahsyat. Jadi ya ini bukan bermaksud
mau menyombongkan diri tidak, tapi teman-teman yang mau mulai berkebun durian, ya, bekal utama bukan sekedar uang. Bukan uang. Bukan sekedar uang. Bukan bibit juga. Bukan juga. Bukan juga ya. Bekal utama adalah kesabaran. Oke. Kesabaran, karena panjang perjalanan menjadi petani durian itu kamu pasti, bukan lagi mungkin, pasti akan menemui banyak kendala. Seperti yang saya alami, ternyata juga tidak hanya di kebun saya. Bahkan di Pulau Jawa itu juga masih banyak daerah yang minim untuk pH-nya. Oke. pH standar kita bicara 5 sampai 7. 5 sampai 7. 5 sampai 7. Kebun kami di Kaltim itu di bawah angka 5. Dengan tingginya curah hujan, memang bakatnya tanah kami di sana clay. Ya, tanah yang memang lengket gitu tinggi asam, ya, pekat sekali. Tanpa adanya ikhtiar yang berkesinambungan dan sungguh-sungguh untuk pemberian unsur organik, unsur hara organik, pasti akan problem. Oke. Ya. Dan apakah saya putus asa sehingga 3 tahun terakhir saya tidak memberikan unsur organik? Bukan. Karena pertimbangannya waktu itu adalah pohon durian kami sudah masuk fase generatif. Oke. Di mana kami terkonsen dengan nutrisi anorganik tinggi P dan K. Karena unsur hara organik pikiran saya waktu itu bersama tim adalah kaya akan N. Ya, ini agak bertolak belakang akhirnya, dan kelembaban yang tinggi sangat berisiko akan hadirnya spora dari Phytophthora. Jamur ya? Jamur, itu yang sulit sekali dikendalikan. Makanya dari sisi ini saya terus belajar, terus berkunjung, terus menggali informasi dari senior-senior yang menurut saya layak untuk saya jadikan pedoman. Contoh di Kalimantan Timur kami punya Om Hussein. Ya. Di Sumatera kami punya teman-teman senior di Sumatera Utara yang saya memanggilnya sebagai Sifu untuk di perdurianan Indonesia. Terus di Pulau Jawa juga banyak figur-figur yang saya jadikan guru. Ya. Dan tujuannya tidak ada yang lain adalah untuk memperbaiki dari kebun saya. Dan begitu juga kebun kami yang ada di Jasinga. Bersyukur di awal 2024 ini kemarin ada panen lah sedikit. Ada panen sedikit. Ada panen sedikit, tapi belum sempurna juga itu ya? Belum sempurna. Itu yang membuat PR panjang ya. Sebagai petani durian untuk bisa mendapatkan hasil sesuai dengan harapan. Oke. Gitu, dan inilah makanya dengan hal-hal yang saya temukan, saya selalu mengajak teman-teman untuk terus belajar dan tidak cukup hanya di sosial media. Nggak cukup di YouTube. Nggak cukup, karena bicara mau berkebun durian itu harus tatap muka langsung. Ya, harus detail dari mulai memilih lahan yang akan digunakan untuk bertanam, terus ikhtiar pra-tanam, proses tanam, perawatan sampai dengan panen, semuanya harus detail, runut, dan tidak boleh terhenti. Oke, ada tahapannya ya? Tahapan yang tidak boleh putus. Oke. Itu yang harus benar-benar teman-teman pegang sebagai orang yang mungkin mau berkebun durian ataupun kamu yang sudah berkebun durian. Oke, setelah 7 tahun, ini kan sudah diuraikan kira-kira masalahnya apa, diinventaris. Betul. Adakah ilmu baru yang mungkin akan segera diterapkan dan akan membantu untuk proses panen kebun Om sendiri? Misalnya yang saya dengar-dengar nih, Om sedang belajar soal mikroba. Betul. Gila, betul. Gimana Om? Sebenarnya belajar mikroba saya bukan baru-baru ini aja. Sebenarnya udah bicara 5 tahun yang lalu saya sudah mencoba mendalami apa itu asam amino, apa itu mikroba ya. Kalau dikatakan akhir-akhir ini, betul sekali dari evaluasi yang kami lakukan bersama di Kebun Kaltim, sepakat antara saya bersama kepala kebun di sana akan ikhtiar unsur hara organik yang sangat dibantu oleh mikroba untuk bisa mendapatkan titik nyaman bagi tanaman durian di kebun kami. Seberapa penting Om? Sangat penting. Tanpa adanya mikroba sebagai bala tentara yang membantu untuk menjaga kesuburan tanah,
yang menjadi titik tanam, ya, sulit sekali kita mendapat sesuatu yang kita harapkan dari pohon durian kita. Oke. Ya, semahal apapun kita menggunakan pupuk anorganik sebagai ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan makanannya dia, kalau tanpa peran mikroba positif yang membantu mengurai dari pupuk tersebut, semuanya akan sia-sia. Oke. Pertama yang mungkin kalau saya sebagai petani ya saya tanya biayanya mahal gak nih Om? Dibanding misalnya kita menggunakan hanya pupuk saja, ini kan biaya tambahan lagi nih berarti kan, gitu lah. Iya, dari hasil kalkulasi kami dengan ikhtiar karena ini organik ya, menggunakan mikroba ini tentunya akan jauh lebih ringan biayanya. Lebih ringan justru. Akan jauh lebih ringan dan penggunaan pupuk anorganik yang dalam hal ini semua petani tahu lah bahwa ini harganya tidak murah. Apalagi semenjak perang Rusia dengan Ukraina. Bahan bakunya Om. Bahan bakunya sulit didapat. Selain produk-produk yang dibutuhkan oleh petani durian hilang di pasaran, harganya langsung cium. Wah, melonjak tinggi ya. Betul lah. Ini semua yang akhirnya menjadi pemikiran baru untuk saya pribadi, efisiensi dan langkah yang tepat supaya panen di tahun 2024 ini bisa sesuai dengan harapan. Jadi masih ada peluang saat ini bulan Januari, nanti masuk Februari kita mulai aplikasi. Harapannya nanti ketemu musimnya kan Juni ya, musim kemarau Juni itu di bulan biasanya di Kaltim itu di bulan Mei itu udah mulai turun curah hujan. Juni sudah mulai kemarau. Nah harapannya pembungaan nanti di bulan Juni, pembekalannya udah bagus, hasil panen di akhir tahun 2024 nanti lebih maksimal, bisa untuk dipamerkan. Gitu. Minimal pamer dulu karena saya suka pamer. Oke, lanjut dong. Ini beda mikroba ini dengan istilah-istilah di umum ya. POH, ada POC, yang ada yang menggunakan nanas, ada yang menggunakan sama apa enggak ini? Atau beda ini istilah yang berbeda? Itu adalah medianya untuk bisa hidupnya mikroba. Jadi ada yang pakai air gula merah atau pakai nanas atau apapun, yaitu apapun itu bisa lah. Intinya bahwa mikroba ini kan perlu makanan. Ya, makanan itu didapat dari media-media yang disiapkan itu. Jadi mau istilahnya POH mau POC itu sebenarnya sama aja. Iya, sama-sama aja lah. Tinggal itu kita mau pakai yang mana itu pilihan ya. Oke, ini kan petani-petani kita juga tidak semuanya mengerti soal POC dan POH ini. Ya. Kalau mau belajar, kemana? Ya, bersyukur kami di Durian Traveler Jasinga Farm punya seorang yang kita jadikan kepala kebun dan sangat menguasai tentang permikrobaan ini dan tentang organikan ini. Siapa itu kalau boleh tahu? Namanya Bapak Nodi Fajar, dan saya yakin teman-teman petani durian di Indonesia udah gak asing lah sama beliau. Dan apa yang diaplikasikan beliau di kebun kami di Durian Traveler Jasinga Farm, ya kasat mata teman-teman bisa melihatnya lah. Iya, di sosial media kita, mau di YouTube-nya Durian Traveler atau di Instagram juga, kekar-kekar ya Om ya? Iya, dengan bodi yang proporsional. Dan kesegaran pohonnya bisa dilihat dengan kasat mata. Walaupun kemarin panennya belum sesuai harapan, kalau menurut saya ini adalah sebuah hal pembelajaran untuk kami dengan pohon yang masih muda, usianya masih muda, 3,5 ke 4 tahun. Ya, 3,5 ke 4 tahun. Kebetulan yang kemarin berbuah adalah pohon yang dalam kondisi stres. Stresnya kenapa? Jadi peralihan dari musim penghujan masuk ke kemaraunya itu ekstrim sekali. Ya, muncul bunganya itu bukan muncul bunga yang karena pembekalan bagus, tapi karena pohon itu stres. Itu seperti kayak kita ya, kalau lagi pancaroba mulai nggak enak gitu ya. Gitu, dan pohon durian ini kan tetap makhluk hidup. Dia punya semacam naluri yang saat dirinya merasa terancam, dia harus melanjutkan keturunan. Itulah dia mengeluarkan bunga dan berbuah. Gitu. Ketambahan waktu itu adalah mesin pompa induk di Durian Traveler Jasinga Farm pecah. Nah, itu ada sempat stuck 1 mingguan lebih dan
untuk terutama musangking nih. Musangking ini sensi banget dengan perubahan yang sangat ekstrim. Dia langsung ngambek. Wih, kayak saya kira istri doang yang suka ngambek. Lu jangan ngomongin istri di ranah ini ya, karena kesensitifannya berbeda. Iya. Tapi itu kenyataan yang saya alami, ya, dimana kalau untuk Kang Mas Bawor, sahabat saya yang begitu adaptif di banyak tempat dan dia juga adaptif juga dengan kondisi yang ada tuh. Begitu juga teman-teman pasti sepakat adalah Blackthorn. Oci ya? Ya, Blackthorn ini kalau untuk perubahan cuaca yang lumayan ekstrim, dia kategori toleransinya bagus. Walaupun di kenyataan di kebun saya sendiri di Kaltim, dia cengeng kalau untuk serangan hawar daun. Oke. Gitu. Nah, itu kan karena Jasinga Farm punya seorang Bapak Nodi. Ya. Pertanyaan saya, kalau orang teman-teman mau belajar, adakah wadahnya Om? Atau adakah komunitasnya? Oke, jadi saat ini kami lagi mendevelop namanya kelompok tani. Kelompok tani. Ya, kelompok tani di setiap karisidenan yang pembukaannya melalui seminar dan pelatihan. Oke, seminar dan pelatihan. Seminar dan pelatihan, di situ kita mengumpulkan teman-teman petani di satu karisidenan tersebut, yang dimana kami anggap mereka adalah yang sudah serius. Kami jadikan sebuah organisasi kecil namanya kelompok tani. Kelompok tani. Ya, kelompok tani ini nanti akan mendapat pendampingan berjangka panjang. Jadi bukan cuma habis pelatihan selesai, Enggak gitu ya. Ini terus berlanjutan. Jadi kita akan mendevelop juga untuk ini bank mikroba lah kita sebutnya. Bank mikroba. Jadi kita akan sensus penduduk di kebun yang kita jadikan demplot. Kita akan ambil sampel tanahnya, ya, di mana kita akan lihat di situ di lab yang kita akan menggunakan partner kita yang udah punya lab mumpuni. Kita akan lihat mikrobanya jenis apa dan kenapa kok ini berimpact positif ke pohon tersebut. Oh, ini menarik nih. Artinya setiap daerah memiliki kekhasan mikroba sendiri. Oh, berbeda-beda. Wah, makanya kita bikin per karisidenan. Karena problematika dan unsur mikrobanya berbeda. Berbeda. Jangankan kita bicara skupnya satu karisidenan ya. Satu kebun saja antara satu titik tanam dengan titik tanam yang lain itu nggak bisa diseragamkan. Dan kita bantu untuk labnya. Ini mahal loh. Iya. Dan kalau untuk hal tersebut kita berikan gratis. Wah, amazing. Mulainya dari mana, Om? Kita mulai di Tasikmalaya. Kemudian tuan rumah untuk Karisidenan Priangan Timur. Selanjutnya? Selanjutnya di Kecamatan Wanarja masuk kabupatennya Cilacap. Perwakilan atau menjadi tuan rumah untuk Karisidenan Banyumas. Gitu. Dan terus ini akan kita adakan di seluruh Indonesia. Bertahap ya? Bertahapan di mana daerah tersebut memang daerah penghasil durian. Plus sudah ada komunitas petani durian yang serius berkebun. Oke, artinya nanti setiap daerah yang kita udah habis seminar akan ada kelompok tani. Betul. Harapan ke depannya kemudian dari program ini berkesinambungan ke depannya apa, Om? Harapannya hasil dari pelatihan ini, teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk perawatan kebun, sehingga hasil panennya bisa bagus hasilnya, dan kami bisa menampung hasil panennya dengan bangga. Oke. Setelah itu kami akan sajikan di Durian Traveler Store yang menjadi lini bisnis hilir kami. Suatu hari jumlahnya sudah melimpah. Kami sudah tidak lagi menampung. Bersyukur kita sudah punya partner di luar negeri yang bisa bermitra untuk ekspor. Oke. Itu. Impiannya udah sampai ke sana. Bener langkahnya tuh dimulai dari langkah pertama, tapi tujuannya besar sekali. Oh iya, ya tentunya hal ini yang harus dimulai. Langkah demi langkah, nyata karya dalam perjalanan untuk perdurianan Indonesia. Oke. Gitu, saudaraku. Koko Indra sendiri, apa sih yang paling Koko Indra suka dari durian-durian yang sudah dihasilkan dari teman-teman petani durian di Indonesia? Tahun ini sih menarik ya, artinya sudah mulai lebih konsisten soal durian-durian yang sangat laku di pasar seperti Blackthorn, Musangking.
yang sudah sangat bangga kita promosikan sebagai Musang King RI Ya. dan Blackton RI Ya. dengan kualitas amazing sih, sangat meningkat jauh daripada tahun lalu. Dan mohon maaf nih, untuk pertama kalinya di tahun 2003 kemarin, Ya. 2023. ya 23 kemarin, di 2003 kemarin kita import duriannya berkurang sekali. Iya, harapannya tentunya itu ya. Iya. Jadi dengan adanya, kalau gua sering menyebut BTRI, Iya, Blackthorn Republik Indonesia, harga mati. Istilahnya gitu. bakatnya itu istimewa. Iya. Terus MKRI, Musang King Republik Indonesia, saya menemukan dari beberapa daerah di Indonesia ini bakatnya bagus. Bahkan suatu hari saya yakin dengan metode yang sudah ditemukan oleh kita semuanya bisa menyalip Musang King yang dari negara tetangga Bahkan sana. di tahun 2024 kurang lebih seminggu yang lalu lah saya Iya. saya udah jauh, udah sampai ke Pineng, sudah pernah makan namanya Oci Champion yang Oke. sudah juara. Saya bilang dari Subang Ocinya Oh iya, sudah Iya, sangat mendekati Betul. champion iya, iya. Pekat sekali. Iya. Redemennya tebal sekali. Iya, dan itu saya emes banget karena champion itu udah top of the top rasa yang saya pernah rasa gitu. Iya, ya. iya, Jadi iya. sangat luar biasa sih. Ya, Blackthorn di Pineng yang waktu itu kalian coba Blackthorn Champion. Champion karena dia juara ya. ya. Dia champion. Dua kali memang. juara, Ya, ya, lumrah lah karena itu memang di kampung halamannya Iya. sana. Kita berbicara yang hasil panen Indonesia seperti di Subang, Iya. di Pati. Iya. Bahkan di Pati itu dari 75 butir yang dia kirim Mm-mm. per tahun 2024 ini Ya. gagal cuma satu, Om. Gagal cuma satu. Dari berapa butir? 75 butir, Om. 75 butir gagal hanya satu butir. Iya, luar biasa. Peningkatannya dari tahun lalu sangat jauh. Selain Pati dari Jawa Tengah tuh saya menemukan Banjarnegara. Banjarnegara juga. Banjarnegara juga bagus. Terus antara Banyumas dengan Cilacap. Ya, itu juga. Pohon muda usia kisaran 4 sampai 5 tahun bisa menyuguhkan Blackthorn seperti itu menurut saya sesuatu yang istimewa. Jadi tahun 2023 akhir dan 2024 ini kita banyak mendapatkan list-list kebun-kebun yang antah berantah yang dulu nggak pernah kedengar. Persis. Tiba-tiba mereka sudah mulai ngirim ke kita sampel-sampel dan Ya, sungguh kita bangga lah bahwa durian tersebut kemudian standarnya, karena ya sekali lagi mungkin saya udah kemana-mana jadi luar biasa. ya, ya. Sudah sangat mendekati. Memang ini masih klon-klon dari negara tetangga. Ya. Ya, tapi menurut saya melupakan itu. Intinya bahwa teman-teman petani kita sudah bisa menghasilkan hal yang bagus. Seperti Kang Mas Bawor, Ya, Bincani kalau saya menyebutnya, Bincani. karena memang dia sesungguhnya Cani Cani. dari Thailand ya. seperti yang di depan kita ini Seperti ya. yang di depan kita, bongsor begini dengan kualitas yang bagus, ya. Ini kalau untuk family disuguhkan gitu, wah kepuasannya luar biasa. Tapi sekali lagi Om, kita juga tidak menutup mata. Artinya apa yang kita lakukan di eksplorasi durian Nusantara pun, kita sedang menseleksi durian-durian unggul nasional, durian-durian lokal yang kita anggap unggul. Ya, Kita sedang bikin blog blog fondasi kita Iya, bilang iya. ya. Dan mudah-mudahan ya 5 atau 10 tahun yang akan datang mungkin ada kan juara-juara durian dari Indonesia. ya. Eksplorasi ini kerja panjang. Kerja panjang. Ya, tidak bisa setahun 2 tahun ada kelihatan hasil yang diinginkan. Tapi dalam perjalanan panjang ini kita juga nggak diem aja dengan varietas-varietas yang udah jelas laku di pasaran, kita tetap Jalan. tanam dengan serius untuk mendapatkan hasil, dan hasil itu untuk bekal kita eksplorasi. Betul. Itu sih yang goal-goal akan kita cipta. Bolehlah kayak Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi begitu indah menciptakan gol di gawang-gawang lawan mereka, tapi kita sebagai petani durian juga tidak haram untuk menciptakan gol-gol indah tersebut. Iya, betul sekali. Gitu. Artinya durian lokal pun kita harus seleksi, selain dia buahnya banyak tapi juga adaptif di banyak tempat mungkin. Betul, uji adaptif itu yang perlu Agak panjang itu ya. panjang waktu, bukan Karena agak lagi. panen saja butuh 5 tahun untuk dia adaptif apa enggak kita. Iya. Kita bicara misalnya durian dari Aceh Jaya. Rencong emas, bantal emas, terus ada lobster. Iya. Di sana bagus. Tapi apakah dia akan bagus begitu ditanam di daerah lain?
Ini semua harus perlu pembuktian. Ya. Begitu juga misalnya dari Sumatera Utara, Siladalada. Siladalada. Luar biasa Itu luar biasa. Ada satu lagi masih ingat durian janda. Mie juga Om. Lo mie masuknya Aceh. Aceh. Ya. Apakah dia di tempat lain juga tetap akan menunjukkan performa yang sama? Belum tentu. Semuanya harus uji coba. Walaupun sudah ada beberapa. Ini ada beberapa nih. Kita bicara tahi babi. Ya. Cumasi. Namlung. Super tembaga juga. Ya. Namlung ini asalnya dari Bangka. Ya. Saya menemukan namlung di Sulawesi Tengah, Lambunu tempatnya beli ketut kari. Mohon maaf nih tanpa mengerasa apapun, Dahsyat. performanya lebih dahsyat dibanding di kampung halamannya. Ya. Nah ini yang saya temukan. Tapi saya menemukan namlung dari Jawa Barat, randomnya tipis. Ya jadi tidak seperform seharusnya. Gitu. Jadi ya hal-hal itu yang menjadi pertimbangan. Begitu juga super tembaga yang begitu heboh. Apakah ini nanti di kebun saya di Kaltim juga akan menunjukkan performa yang bagus? Yang jelas kembali lagi Sulawesi Tengah di Lambunu, saya sudah membuktikan pohon muda usia tapi dahsyat sekali tampilan maupun tampolannya. Oke. Mungkin ini juga ya. Kalau ketika kita nanti akan banyak kelompok tani, ketika kita eksplorasi dan menemukan buah lokal unggul, bibitnya kita bisa lebih kembangkan, kita bisa coba uji adaptif di teman-teman. Ya memang itu arahnya mau ke sana. Jadi sembari kita mencari modal dengan durian-durian yang udah laku di pasaran, eksplorasi ini nanti kita uji adaptif di kelompok-kelompok tani yang udah kita bentuk. Betul sekali. Gitu. Jadi pertukaran durian dari satu daerah ke daerah yang lain, setelah dikembangkan di daerahnya, kita lihat di daerah lain apakah dia adaptasinya bagus. Bagus apa tidak? Begitu. Berarti seperti mendayung 2-3 pulau terlampau. Iyalah, itu memang harapannya ke sana. Iya. Oke. Berarti seperti yang tadi kita udah panjang lebar bicarakan ya Om. Berarti teman-teman yang mau belajar mengikuti kita terus dan kita jumpa di kebun yang akan kita kunjungi. Kita diskusi panjang lebar. Mas Alim siap ya? Iya, jadi sudah nawa itu dan memang udah janji dengan banyak teman-teman petani di seluruh Indonesia. Kami akan berkunjung, kami akan datang ke kebun-kebun kalian untuk diskusi, suasana santai sambil nyicip hasil panen kalian di sana. Dan obrolannya tentunya tentang evaluasi. Evaluasi ya. Eksplorasi durian Nusantara bikin Indonesia. Karena eksplorasi durian Nusantara bikin Indonesia. Madu.